Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anugrah Resmana sebagai fasilitator, yang saya hormati Bapak Muhammad Salman Al-Farisi sebagai guru pengajar praktik. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 2 Sukamarga, yaitu Bapak Muhammad Aziz Kumurullah MSI, dalam keputusan dilema etik. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak walafiat. ya. Mohon izin Pak, mau wawancarai ini. Oh silakan Bang. Baik, langsung aja Pak ya. Silakan. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk masalah ini biasanya kan saya mengidentifikasi dulu, kemudian mengamati fenomenanya, kemudian masalah yang ada, selanjutnya tetap mengacu kepada peraturan. Artinya tidak bisa memutuskan sesuatu kecuali kita mengacu pada peraturan yang ada. Makasih Pak ya. Ini Pak, selanjutnya nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Dalam pengambilan keputusan tersebut tetap kita mengacu pada aturan. Kita mengkaji dulu masalahnya, setelah itu kita harus menentukan masalah yang tadi kita yang kita hadapi. Betul. Itu kepada sesuatu yang memastikan benar-benar masalahnya bisa dipahami, kemudian ada alasan dibalik masalah tersebut, sehingga ketika kita mengambil keputusan sebagai pimpinan harus mengacu kepada aturan itu saja. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pasti ada langkah-langkah atau prosedur nih ya Pak. Ya, jadi seperti apa biasanya Bapak melakukan selama ini? Saya mencari informasi terlebih dahulu, mencari informasi ke lapangan lah, artinya bertanya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap tahu masalah tersebut, kemudian menganalisa sehingga ketika memutuskan masalah tersebut tidak keliru, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi yang efektif adalah spontanitas, artinya kita melihat masalahnya apa dulu, kemudian kalau sudah tahu objek masalahnya, kita coba secepat mungkin untuk mengambil keputusan dengan cara terjun ke lapangan, ngobrol dengan orang-orang yang punya kepentingan atau yang tahu dengan masalah, kemudian juga diskusi dengan teman sejawat tentang hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut, untuk apa, mendengarkan pendapatnya dan supaya menjadi keputusan bersama, tidak keputusan sepihak. Kepala sekolah saja. Betul Pak. Baik Pak, selanjutnya nih, ada hal-hal apa saja nih selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya adalah kita memberikan pemahaman kepada orang yang kurang mengerti tentang permasalahan tersebut, sehingga mereka benar-benar memahami, meyakinkan orang yang terlibat untuk memahami keputusan yang akan diambil itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Artinya meyakinkan orang ini yang terlibat ini kadang-kadang bingung. Ya. Ini tantangan buat kita. Orang itu kadang-kadang tidak sama pemahamannya dengan kita, sehingga ketika kita akan memutuskan sebuah perkara atau sebuah masalah, maka kita harus meyakinkan dulu orang-orang di sekitar kita bahwa keputusan kita adalah keputusan yang terbaik untuk semua. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya Pak nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Ya. Kalau saya orangnya spontanitas. Artinya ketika ada masalah bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan tanpa harus menunda-nunda.
Karena ketika ada masalah dan kita tunda, tidak segera selesaikan, biasanya akan melebar, menimbulkan masalah-masalah yang baru. Akhirnya lebih baik spontanitas dengan tetap tadi mengkaji, menganalisa dengan baik, tidak begitu saja ibaratnya cepat tapi ya Tidak terstruktur tidak ya. terstruktur. Betul, betul. Lebih baik cepat ya, namun tadi sesuai dengan aturan dan terstruktur. Betul, terima kasih Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang pasti yang terdekat itu Terdekat, rekan ya. sejawat dan dewan guru. Betul. Jadi mereka juga punya peran untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena kita mendengar pendapat mereka dan tidak apa namanya siapa tahu ada solusi yang terbaik dari dengar pendapat dengan rekan sejawat atau dengan guru-guru yang ada. Terakhir Pak ya, Iya. terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan nilai dilema etika? Ya. Semua hal pasti ada hikmahnya. Betul. Kita akan senantiasa belajar dari proses atau kejadian-kejadian yang ada. Kita akan senantiasa belajar, memetik hikmah, mencari solusi terbaik. Ibaratnya kalau makin kita menghadapi masalah, makin banyak problem yang kita hadapi, maka kita akan banyak banyak pengalaman dan banyak ilmu karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Gitu. Luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak nih atas waktunya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah lancar nih Pak ya. Jadi saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih Pak ya. Sama-sama. Demikian itulah wawancara saya bersama Kepala Sekolah Bapak Muhammad Haji Komarullah MSI, Kepala Sekolah SDN 2 Sukamarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Anugrah Rusmana sebagai fasilitator, yang saya hormati Bapak Muhammad Farman Farisi sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan mempraktikkan wawancara bersama kepala sekolah. Di antaranya di sini ada kepala sekolah SDN 1 Sukamarga sama Bapak Komarudin SPD. Baik Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Bapak sudah siap? Wah, siap, enggak? Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah kami. Ya, sibuk Pak ya? Enggak. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Untuk mengatasi semacam itu, apabila terjadi suatu kasus pada peserta didik, tentunya ya perlu penanganan khusus melalui wali kelas, guru kelas, ataupun yang bersangkutan di dalam warga binaan. Mungkin tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri dan tidak bisa turun tangan secara langsung. Harus ada semacam Kolaborasi bersama. ya? Sama Dewan Guru kali ya Pak Ya, ya? betul, betul. Terima kasih Pak ya. Ya, mangga. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini tidak bisa memutuskan secara pihak. Kami mengambil berbagai macam pendapat. Tentunya masukan-masukan dari banyak pihak. Keputusan tersebut akan tidak setuju apabila atau mungkin tidak disukai karena memutuskan salah satu perkara ataupun walaupun bagaimanapun juga keputusan itu harus
sekecil apapun harus ada penanganan yang bersama. Luar biasa Pak ya. Iya. Jadi sudah betul-betul ya Pak ya sesuai dengan arahannya. Baik, setelah itu kan suka ada langkah-langkah nih Pak ya. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Strategi gitu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, langkah-langkah yang utamanya itu kita harus berani mengambil risiko, kemudian harus sesuai dengan aturan. Sesuai aturan Pak ya. Ya, yang Luar paling biasa. aturan. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini harus mengambil berbagai banyak pendapat. Di satu pihak baik kita ambil, atau mungkin ada banyak pendapat justru malah istilahnya tidak bisa terpecahkan. Nah, untuk itu maka kita ambil mewakili saja, mewakili pendapat yang baik untuk, atau mungkin bisa diwakili oleh komite sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Luar biasa Pak ya. Jadi Ya. semua stakeholder ikut Iya, ikut terlibat, ya. ya. Betul. Luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ada kasus-kasus dilema etika yang biasa Bapak hadapi. Sebetulnya yang paling menantang untuk itu, untuk tenaga pendidik dan pendidikan, jelas saja tentang kesejahteraan ya. Kesejahteraan Pak ya. Iya, Luar biasa, kesejahteraan. betul. Kesejahteraan. Terus misalnya tentang UMR ataupun mungkin Kekurangan mungkin dia Kekurangan, sedikit ya. sesuai. supaya permasalahan terutama pada pihak honorer ya. Oh, betul, Honorer betul, dia tidak secara, kalau tidak secara UMR ya, Ya. mungkin bagi tangan bagi kita. Betul Pak, benar-benar. Kita- Banyak ya. Jadi dilema etika Dilema, ya Pak ya. Betul. Betul. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di sini tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal khusus. Ya, Nah, kalau sekiranya bisa diselesaikan pada waktu itu ya kita langsung. selesaikan langsung Iya, dengan luar baik. biasa. Lebih baik, lebih cepat, Iya, lebih baik Pak ya. baik. Baik Pak, terima Iya. kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya pastinya Pak Ada ya? pasti ada. Kita ambil misalnya panutan kita, permasalahan kita. Itu Betul. Rasulullah kan maha adil ya Masya dalam Allah. mengambil keputusan. Betul. Kita harus Dan inspirasi kita iya, ya. dari inspirasi kita. Baik, terakhir Pak, Iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Belajar dari berbagai pengalaman Pak, Betul. itu sesuatu kejadian terjadi yang Kembali, ya. dia kembali terulang ya kita apa ya, Boleh sekali mengambil teori Iya. mungkin ya dari pengalaman tersebut. jadi tidak bisa tidak bisa apa ya namanya tuh dipukul rata ya. Oh iya, betul. Ya. Tentunya dari kejadian-kejadian yang berbeda dalam bidang kelas atau lapangan, kita harus bisa memilah-milah gitu. Memilah-milah, dia menyelaraskan ya Pak ya Menjelaskan dengan permasalahan yang ada. ya untuk mencapai tujuan tertentu. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktunya nih Pak ya, mengganggu. Enggak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Enggak.
Baik, itulah wawancara saya bersama kepala sekolah SDN 1 Sukomarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.